Halo semuanya, masih dalam nuansa lebaran. Di video kali ini, di mana ini adalah hari pertama ya perdagangan setelah libur lebaran, dan ternyata setelah saya cek ada 11 emiten yang akan membagikan dividen setelah libur lebaran, dan beberapa akan come date-nya besok. Kita akan ulas di video kali ini 11 emiten yang akan bagi dividen setelah libur lebaran dan bagaimana prospek kedepannya pergerakan harga sahamnya, apakah menarik. Akan saya ulas di video kali ini tentang 11 emiten yang akan bagi dividen. Oke, video ini saya take pada tanggal 26 April 2023 saat market masih mulai jam 11.54 ya. Bentar lagi break, jadi saya take aja video buat nanti malam. Dan ada 11 ya emiten yang akan bagi dividen. Ada PTPN, Temas, Avia, UNTR, Bank Jatim, MTEL atau Mitratel, Good, Trans, BTPS, PRDA, dan Keju. Dari 11 ini manakah yang menarik dan berapa dividen yieldnya? Nah, gini akan kita cek ya satu persatu. Oke, dari pertama kita lihat dulu di BTPN. Oh ya, buat teman-teman yang pengen bergabung ke channel Telegram kita for free, silakan join aja, silakan join. Tetapi kita sedang ada bisa dikatakan lagi buka grup ya. Yang ingin join ke grup silakan membuat akun Mirai Aset Sekuritas. Nggak ada minimal depositnya ya. Bisa dikatakan ada di deposit hanya 100.000 pun bisa sih. Seperti apa caranya? Tulis cek aja di websitenya bit.ly/groupbiz. Nah, nanti linknya ada di deskripsi. Oke. Sebelum mulai, tadi pagi kita sudah cuan di Elite dan Degik, dimana ini dibeli sebelum libur lebaran ya. Oke, BTPN harga sekarang di harga 2.550. Kalau corporate actionnya kita lihat ya, dia akan bagi dividen come date-nya itu tanggal 28 ya. Tanggal 28 itu berarti hari Jumat, dengan dividen 78,84. Kalau kita hitung ya kalkulatornya 76,84837 dibagi harga sekarang 2550, banyakan kali 100. Dividen yield-nya 3% doang. 3% doang, jadi saya bisa katakan untuk BTPN tidak besar kemungkinan nggak ada yang namanya dividen trap lah ya. Turun paling ya normal 3% doang. Dan ini ada double bottom ya, 2.540. Volumenya sudah naik, jadi sangatlah menarik sih kalau untuk dikoleksi nanti come date. Jadi proyeksi saya, menurut saya di BTPN ya, dia akan breakout dulu, terus nanti X date dia akan turun, terus dia naik lagi gitu. Jadi kalau X date dia turun dekat-dekat di bawah 2550 silahkan dibeli aja sih, di bawah 2.500 baru cut loss. Ini sahamnya bagus secara teknikal dan ada sentimen bagi dividen juga. Targetnya, nah ini targetnya ya, targetnya untuk saham ini bisa sampai ke 2.680 ya, 2.680 untuk si BTPN. Oke, lanjut. Yang bagi dividen selanjutnya ada Temas TBK. Dividen yang akan dia bagikan adalah sebesar dia mau stok ada dua sentimen ya, stock split dan dividen. Stock splitnya di Mei, menarik ya, 1/10 ya. Mungkin nanti akan saya bikin videonya sendiri khusus tentang stock split di Temas ya. Oke, dividennya 80 ya, come date-nya tanggal 27 atau besok, dengan harga sekarang 2950 ya. 80 dibagi 2950 kali 100, dividen yield-nya 2,7 untuk Temas. Kita tulis 2,7 dividen yield-nya ya. Oke, secara chart, nah ini ternyata mau stock split juga 1/10. Menarik
lihat Samudra Indonesia yang satu sektor dengan dia, bisa dikatakan sukses stock splitnya sih. Bisa dikatakan nih masih sideways di sini-sini aja sih untuk si Temas. Masih sideways di sini-sini aja. Udah nunggu breakout aja sini. Cuman ini sebelum break 18 April agak dipaksakan turun sih kalau saya lihat secara candle ya. Cuman volumenya kecil banget. Volumenya standar sih. Dan ini bisa dikatakan di main area deket sini cut loss bisa di bawah 2800 sih. Sekarang 2950. Ya 2900 cut lossnya nah, di bawah itu lebih oke, lebih wise lah, lebih bijak. Oke, itu Temas. Lalu lanjut ada Avia. Oke, Avia adalah salah satu anak perusahaan dari, bukan anak perusahaan sih, perusahaan yang dimiliki oleh Pak Hermanto Tanoko ya. Selain Avia ada Cleo juga. Oke, dia akan bikin dividen, come date-nya tanggal 28 Jumat juga, sama dengan si yang pertama BTPN. Dividennya 11 ya, dengan harga sekarang 11 dibagi 595 kali 100, dividen yield-nya 1,84, tembus dari resistennya 35. Wait, ini berapa ya? Bentar. Nih high-nya di berapa nih? High-nya di 31275. Kemungkinan akan tembus di situ. 31275. Tapi setelah itu ex-date-nya akan dibanting sih. Kalaupun dibanting, dia akan turunnya let's say sama 19%. Kalaupun naik 19% ya dia akan menuju ke gap sini sih. Bisa sampai nutup gap sini 25.200 akan nutup gap di sini. Kalau hal itu terjadi sangatlah worth it banget, karena stop lossnya bisa diatur di 24.000 sih. Jadi menurut saya dia akan mentok turun itu setelah dividen ya, dia akan mentok sampai di sini 25.200 untuk si UNTR. Habis itu baru dia balik arah lagi buat naik lagi. Oke, jadi dia ex-date akan turun 2-3 kali, habis itu naik lagi. UNTR sangatlah menarik ya, besar banget ya secara dividen yield, yaitu berapa tadi, 19%, 19,7 lebih tepatnya. Gede banget nih dividennya. Oke, selanjutnya ada Bank Jatim. Nah, ini salah satu perbankan juga yang bagi dividen gede juga selain Bank Jabar ya. Cuman memang nggak masuk top 5 perusahaan yang bagi dividen terbesar di tahun 2023 ini. Cuman ini termasuk besar ya, sama dengan Bank Niaga juga sih. 3 perusahaan perbankan yang besar. Dividen come date-nya besok hari Kamis 27 April. Dividennya 53,39, 53,09. Kalau dengan harga sekarang 7,20, 7%, 7,37, besar 7,37. Nah ini kayak gini ya, saya akan mengatakan ex-date-nya pasti dibanting sekali sih. Udah ex-date-nya dibanting sekali. Terus berdasarkan historikalnya pun sama sih. Ini dividennya pasti dibanting. Ini salah satu emiten favorit saya ya untuk menabung ya. Jadi kalau buat invest, salah satu perusahaan yang akan saya sering sebutkan adalah Bank Jatim ya. Cocok untuk invest. Dari segi harga ya di situ-situ aja. Tapi buat yang kantongnya ringan, kantongnya kecil seperti saya mungkin, ya kita bisa manfaatkan itu untuk nambah porsi kepemilikan di setiap bulannya gitu sih. Jadi kita mainnya porsi kepemilikan, nanti ngefeknya ke dividennya. That's it, dah itu. Oke, kalau dividennya segitu 7%, nih akan ada masuk turun ke demand area lagi sih. Dia di 680 untuk si Bank Jatim. Sekarang harganya 720 kan. Nah, bahkan bisa turun sampai ke dekat 650 ya, bakal turun ke situ dulu. Oke, untuk Bank Jatim. Jadi kalau buat trading sangat tidak disarankan atau tidak dianjurkan
untuk Bank Jatim, tapi kalau buat invest mengandalkan dividen yang dia bagikan sangatlah worth it sih saham ini. Oke, itu Bank Jatim sudah. Lalu selanjutnya ada MTEL atau Mitratel, anak perusahaan dari Telkom. Daya Mitra Telekomunikasi. Oke, dia akan bagi dividen dengan come date-nya itu Mei 2023. Ini belum diupdate nih kayaknya. Mitratel. Bentar. Dividen MTEL. Oke. Nah, ini jadwalnya. Oke, dia akan bagi dividen berapa sih? Come date-nya tanggal 2 Mei, masih jauh, masih lama. Akan bagi dividen 21,38. 21,38 dengan harga sekarang Mitratel tuh ada di 690. 3,09. Sama dengan kayak BTPN ya, 3% doang. MTEL, kita cek MTEL. Sama sih, dia akan masuk ke demand areanya sih, deket-deket sini akan lebih menarik. Tunggu 650 kan sampai sih saham ini ke sini. 665 sih ya akan sampai. Proyeksinya ini nggak capai ternyata. Oke, lanjut. Setelah Mitratel ada selanjutnya ada apa nih? Good. Garuda Food. Oke, Garuda Food. Biasanya kan Semargood sih nggak besar-besar amat sih dividennya dia. Kita cek aja nih. 6 update-nya tanggal 2 sama dengan Mitratel. Rp6 doang. Per harga sekarang 458 kali 100 ya 1,31. 1,31. Ya nggak besar sih. Memang nggak besar. Salah satu perusahaan kan Semargood ya, harganya di situ-situ aja, dividennya di situ, udah gitu aja sih. Ini ada transaksi nego di 580 nih. Ini udah jebol ya dari demand-nya di sini 480. Jebol beberapa kali bisa jadi pertahanan yang kuat, naik. Ternyata ini jebol, gak bisa tembus, turun lagi. Jadi akan menuju kemana? Lihat ya, Garuda Food bisa sampai ke sini sih. Ini nanti ada pembalik nggak di sini 424. Kalau nggak bisa ya nanti baru bisa baliknya di sini di 398.400 sih. Tuh. Oke, selanjutnya setelah Garuda Food ada Ranch ya. Mungkin ini salah satu perusahaan yang jarang ya teman-teman dengar juga. Ranch, Global Success Solusi. Global Success Solusi corporate action, dividennya come date-nya tanggal 28 sehari Jumat, hanya 0,30 dengan harga sekarang 159 ya. 0,3064 dibagi 159 kali 100. Ya, hanya 0,19%. Termasuk oke untuk emiten under 200, dia berani membagi dividen sih. Sebelumnya bahkan minus sih dia. 2021 dia minus dan akhirnya 2022 ini bagi dividen. Jadi patut diapresiasi ya untuk Ranch ini sendiri ya. Jarang banget ya perusahaan under 200 bagi dividen tuh, jarang banget sih. Sangatlah nggak ada yang namanya dividen trap di sini. Oke, kalau perusahaan ini turun deket ini menarik sih buat trading 139 sih. Cuman dari ini naik. Nah, tapi ya naik tidak diikuti dengan volume yang kuat sih. Harusnya yang pernah ikut kelas sudah tahu sih maksud dari naik tapi tidak diikuti dengan volume yang kuat. Oke, lalu selanjutnya setelah Ranch ada BTPS. Nah, tadi BTPN, ini sekarang BTPS, ini yang syariah nih. Kalau BTPS tadi come date-nya itu di Jumat. Nah, ini kapan nih yang BTPS? Bentar. Oke, BTPS corporate action dividennya 27 hari Kamis. Esok 92,5 dibagi dengan harga sekarang 2230. Lebih besar ya. Lebih besar kayaknya.
Iya, 4,15, lebih besar 1% lah ya daripada yang konvensional BTPS. Tapi secara chart nggak oke amat sih. Ini ada di demand area untuk si BTPS. Sekarang di demand area sih range 2200 sampai 2000 tuh. Ya mereka akan BTPS kalau saya lihat akan berkutat di itu sih, range 2000 sampai 2200, agak lama di situ. Oke, BTPS sudah, lalu PRDA Prodia kalau nggak salah. Prodia PRDA ya, Prodia sektor kesehatan. Bentar, mana nih PRDA? Oke, harganya ternyata lumayan juga ya Prodia. Oh, dividennya come date-nya tanggal 28 Jumat juga. Dividennya 237,85392 dibagi harga sekarang ternyata 5 ribuan nih. 5975 kali 100. Oke juga ya ternyata dividennya 3,98. Jadi rata-rata saham di Indonesia itu dividen yield-nya itu di angka ya 2-4% sih mentok tuh. 4 aja udah bagus itu. 5 udah bagus. Wah, apalagi cari 6 ke atas jarang banget tuh. Mencoba untuk tembus ya yang namanya resisten ini 6150. 6150 ini juga di sini ada dividen. Kalau saya melihat ini sedikit indikasi saham repo ya, volumenya rata banget nih. Rata banget. Cuman ini kalau secara teknikal 6150 tembus ini harusnya naiknya agak kencang sih. Soalnya setway lumayan lama sejak Agustus 2022 nih sampai sekarang. Berarti berapa? Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. 8 bulan loh. Yang setway lama biasanya kalau dia breakout, nah ini lumayan kuat nih. Dan naiknya kencang sih Prodia. 6150 sih deket situ aja. Dimana dia bisa breakout enggak, kalau stop lossnya ya bisa diatur di sini aja. Di 5525 untuk Prodia. Secara keuangan case statistiknya labanya tahun ini nggak gede-gede amat, hanya 372 M, sebelumnya bahkan 622. Ya Prodia sektor ya kesehatan sih. Oke, selanjutnya setelah Prodia ada terakhir Keju. Keju ini tuh produknya apa ya? Tadi sempet di-share buat thumbnail sih. Ya ini Procis, salah satu produk unggulannya dari si Keju ya, Procis. Keju Mulia Boga Corporate Action. Come date-nya besok 27, dividennya 75 dibagi dengan harga sekarang 13.50. Wow, termasuk besar ya untuk hitungan satu di atas rata-rata. Kedua ini sektor consumer good ya, gede juga ya, 5%, 5,55 ya, 75 loh dividennya. Gede juga nih perusahaan ini dividennya. Procis, kode sahamnya Keju. Bagus juga nih Keju ternyata, dividennya menarik. Cuman ini bukan emiten yang liquid ya, sepi ya. Ya ini udah kelihatan ya di sini. Volumenya wow mulai naik juga. Kalau secara chart ya stop lossnya bisa diatur di sini 1310. Ini di sini ada resisten yang mana agak sulit menurut saya tertembus 1390. Jadi secara reward nggak menarik untuk saham ini, jadi lebih baik ditunggu aja dia breakout dulu atau dia retrace dulu. Keju. Jadi itu oke, tadi kita sudah menghitung ya 11 emiten dividen yieldnya berapa. Kalau hanya berdasarkan dividen yield paling besar itu UNTR ya, capai 19,7, disusul Bank Jatim, lalu ada Keju dan BTPS dan seterusnya gitu. Tetapi yang perlu diperhatikan ya dalam dividen ini adalah efeknya setelah come date yaitu ex date. Biasanya ada beberapa emiten yang setelah come date atau di ex date-nya lalu dibanting itu. Contoh Bank Jatim dari tahun ke tahun dengan dividen yield 7%, dia ex date-nya itu langsung
seringnya setiap tahunnya itu langsung di ARB kan gitu. That's why saya mengatakan tadi Bank Jatim seperti itu proyeksi ke depannya gitu. Bagaimana dengan UNTR dengan dividen yield 19,7, make sense kalau nantinya setelah come date dia akan di ARB 3 kali sih. Make sense banget ya. Sehari kan 7, jadi kali 3 21%. Ya make sense lah kalau hal itu terjadi. Jadi jangan kaget nantinya kalau seperti itu. So yang perlu diperhatikan ya dalam dividen adalah melihat ya atau menerawang atau memproyeksikan ya pergerakan harganya setelah dari come date itu. Jadi jangan kalap, jangan hanya tergiur dengan besarnya dividen. Takutnya Bapak Ibu sekalian teman-teman dapat let's say dividen yield 5% gitu, tapi ternyata di exit di ARB kan 7%. Ya kalau bisa langsung jual gitu, minus 7%. Ujung-ujungnya malah jadi minus 2% ya. Dapat 5% dari dividennya tapi minus 7% gitu dari penjualan harganya, capital loss. Jadi dihitung-hitung ya masih minus 2%, belum dari ongkos fee jual belinya. Nah jadi itu perhatikan kembali ya proyeksinya seperti apa, bisa dicek dari historical emiten tersebut bagi dividen dari tahun-tahun sebelumnya itu seperti apa. Jadi itu semoga bermanfaat dan ini bisa dikatakan ya THR lah ya kali. THR di Lebaran dimana ada 11 emiten yang bagi dividen. Nantinya akan saya bahas lagi satu perusahaan yang ternyata tadi setelah kita cek ada aksi stock split ya nantinya, yaitu Temas. Bagaimana proyeksinya, apakah menarik? Nah nanti akan saya bahas setelah mereka bagi dividen. Jadi itu semoga bermanfaat video kali ini dan enjoy. See you on the next video. Bye bye.